kita mulai ibadah kita untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita semua. Kita menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 9 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan, hajiwaku, dan apa yang seterusnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan penyayang juga pengasih, panjang sabar kasih dan setianya. Tidak selalu Dia hendak, tidak membalaskan kesalahannya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, penebus dosa isi dunia ini, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang agung itu, yang tetap menaungi kami. Dan terima kasih untuk persekutuan bersama saat ini. Berkatilah persekutuan kami dan kuduskanlah agar berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, tetapi kita gunakan untuk kita bersaat teduh sejenak sebelum kita membuka Alkitab kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pada malam hari ini, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, umur yang panjang, hingga kami bisa saling bertemu dengan saudara-saudara kekasih kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi biarlah ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan firman-Mu ini, kami mohon berkat-Mu, kami mohon hikmat-Mu, karena siapalah kami ini Tuhan, Engkau berkenan untuk memakai kami untuk menyampaikan firman-Mu. Diamkan semua suara yang ada dalam hati kami, biarlah suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Daniel 3 ayat 28 sampai yang ke-30 yang mengatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya
yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada malam hari ini merupakan kelanjutan cerita daripada firman Tuhan dalam beberapa hari yang lalu, di mana perjalanan karir dari 4 orang Yahudi yang mereka sama-sama terpilih untuk menjadi salah satu pengurus di istana Raja Nebukadnezar. Keempat orang itu tentunya pertama Daniel, kedua Sadrak, Abednego, dan Mesak. Kalau Daniel sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi karena Tuhan memakai dia untuk bisa menerjemahkan mimpi dari Nebukadnezar, di mana seluruh orang bijak di Babel tidak bisa menyampaikannya. Sehingga Nebukadnezar menghadiahkan Daniel untuk menjabat sebagai salah satu penguasa dari separuh wilayah kerajaan Babel. Tinggal 3 orang sahabatnya. Mereka sama-sama orang Israel yang mengadu nasib untuk menjadi pelayan di kerajaan Nebukadnezar. Sebagaimana kita ketahui, Israel pada waktu itu dibuang ke Babel kurang lebih sekitar 70 tahun. Dan mereka adalah anak-anak orang Israel yang terpilih, yang tentunya dipilih Tuhan karena mereka pandai, mereka cakap, mereka tentunya pemuda yang pilihan dibandingkan pemuda-pemuda lain yang ada di Israel. Satu maksud rencana Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada seluruh isi kerajaan Nebukadnezar yang tidak percaya akan kuasa Allah. Bapak Ibu yang kekasih, ketika itu memang Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di mana mereka semua diharuskan untuk menyembah patung itu dikala mereka mendengar suara sangkakala. Tetapi sebagaimana kita ketahui, keempat orang Israel ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun jiwa mereka terancam. Alhasil mereka juga akhirnya terancam jiwanya, karena mereka harus dibuang ke perapian, karena menolak untuk menyembah patung emas yang Nebukadnezar buat. Bapak yang kekasih, di sini kita melihat bagaimana ketiga orang ini mempertaruhkan jiwanya hanya untuk memenangkan imannya kepada Tuhan. Mereka tidak takut mati, mereka tidak takut binasa, sekalipun mereka harus dibuang
ke perapian. Mereka benar-benar menolak perintah dari Nebukadnezar yang sangat membuat marah sekali Raja Nebukadnezar ini. Ketiga orang ini disuruh oleh raja untuk diikat, dimasukkan ke perapian, bahkan perapiannya disuruh memanaskan 7 kali lipat dari panas biasanya. Mereka yang mengangkat ketiga orang ini bahkan sampai mati karena kepanasan dan melemparkan ketiga orang ini ke dalam perapian, termasuk pakaiannya, termasuk jubahnya dan topinya. Bapak Ibu yang kekasih, 3 orang ini tidak pernah takut karena ia tahu, karena ia percaya, karena ia yakin bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa. Bukan Allah buatan manusia, tetapi Allah yang berkuasa atas bumi dan langit. Dan mereka sangat percaya bahwa Allah mereka mampu melepaskan mereka, mampu menyelamatkan mereka dari perapian yang sangat mengerikan ini. Demikian yang dilihat oleh Nebukadnezar, satu pemandangan yang luar biasa. Dia tidak melihat ketiga orang ini terbakar habis, tetapi justru dia melihat ketiga orang ini sedang menari-nari di dalam perapian. Tidak hanya 3, bahkan tambah 1, 4 orang. Raja Nebukadnezar sangatlah geram dengan keadaan ini. Di samping itu juga dia sangat heran. Yang saya masukkan ke dalam perapian itu 3 orang. Tetapi yang kelihatan kenapa menjadi 4? Yang 1 ini siapa? Itulah kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya, anak-anaknya untuk binasa. Dia mengutus malaikatnya untuk melindungi, untuk menjaga ketiga orang ini sehingga mereka tidak sedikit pun hangus terbakar api. Bapak Ibu yang kekasih, perapian yang hebat ini terjadi karena didorong dengan rasa cemburu, rasa iri orang-orang yang ada di sekitar istana raja, yang tentunya orang-orang Babel. Mereka melihat bagaimana orang Yahudi justru mendapat kepercayaan untuk memerintah di sebagian kerajaan Babilonia. Kenapa kok tidak orang-orang dari Babel sendiri, kok malah justru orang-orang Israel, orang-orang buangan yang dipilih oleh Nebukadnezar untuk mengurus sebagian dari wilayah kerajaannya. Dan rasa cemburu maupun iri inilah mereka wujudkan. Mereka mengadu domba, dan akhirnya terjadilah peristiwa perapian yang sangat mengerikan ini. Rasa iri, rasa cemburu, tentunya saya yakin kalau kita mau jujur untuk mengakuinya pasti ada di dalam diri dan hati kita masing-masing secara manusia. Hanya tinggal yang berbeda jumlah porsinya saja. Rasa cemburu, rasa iri itu timbul dari rasa ketakutan yang berkelebihan. Takut, satu sifat manusiawi yang hampir dimiliki oleh semua orang. Sehebat apapun orang, segagah apapun orang, sekuasa apapun orang, tidak akan pernah bisa menghindar dari rasa takut. Takut mendapat saingan di pekerjaan, takut akan masa depan yang suram, takut untuk menjadi miskin, takut untuk tidak bisa makan, dan yang terakhir sekali, takut untuk menghadapi kematian. Saya di sini tidak mengatakan bahwa saya adalah orang yang dapat menghindar dari rasa takut, tidak. Saya sama dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Tentunya harus kita akui bahwa kita sama-sama sulit untuk menghindar
dari berbagai rasa takut yang ada dalam kehidupan kita. Setiap hari, rasa takut, rasa khawatir itu menghantui kehidupan kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Tuhan mengetahui sifat kita yang begitu lemah ini. Akan tetapi, karena keakuan kita, karena kesombongan kita, kita sering kadang-kadang tidak mengakui rasa takut ini. Kita menganggap keberhasilan kita karena kepandaian kita, karena kekuatan kita. Padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat-sangat lemah karena selalu diburu dengan rasa takut dan khawatir. Kita adalah manusia yang selalu perlu Tuhan. Dan tidak ada satu hal yang dapat kita lakukan tanpa penyertaan tangan Tuhan. Kehidupan kita ke depan, terkadang saya pun menjadi takut. Tetapi kembali lagi saya dikuatkan dan saya dihiburkan dengan satu firman Allah yang selalu mengatakan kepada saya, jangan takut, aku ada. Kalau kita mau meneliti Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada 365 kali Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Akan tetapi, dikala kita susah, dikala kita menghadapi berbagai pergumulan, terutama dikala kita sakit berat, rasa takut itu selalu menghantui kehidupan kita. Kita lupa akan janji Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan selalu hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Kita menganggap bahwa segala kesukaran, segala penderitaan yang kita hadapi itu jauh lebih besar dari kuasa Tuhan. Sehingga menutup mata rohani kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mempunyai rasa takut sedikit pun walaupun dia harus masuk ke dalam perapian yang begitu panas. Secara manusia kita akan tahu bahwa kita akan binasa dimakan api. Dan itu pun mereka sadari bahwa jika dia masuk ke dalam sana tanpa iman, maka mereka pun akan dimakan api. Bapak Ibu yang kekasih, pada malam hari ini firman akan mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menggendong kita. Tangan Tuhan tidak kurang lemah atau tidak kurang kuat untuk mengangkat kita dari setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan selalu ada di samping kita. Kiranya itu selalu bisa menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita bisa memiliki satu keberanian menghadapi hari esok dengan berbagai tantangan yang ada di dalamnya, dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu menyertakan Tuhan. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia akan datang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang kiranya yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita. Saat ini saya pun sudah berusia 62 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan kasih kesempatan pada saya untuk hidup, untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi satu hal yang selalu saya minta kepada Tuhan, jangan kau ambil saya dulu Tuhan, sebelum aku melihat anak-anakku hidup sejahtera di dalam Engkau. Hanya itu saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan untuk saya. Dan jika saya sudah melihat anak-anak saya hidup sejahtera, maka saya pun akan rela untuk pulang. Saat ini saya pergunakan sisa hidup saya hanya untuk mengumpulkan bekal
untuk saya saat pulang. Tidak ada dunia yang saya cari. Saya sudah 10 tahun melayani Bapak dan Ibu di sektor Galilea. Kalau dibilang capek, tidak, penuh sukacita saya melayani Bapak dan Ibu. Tetapi saya mohon maaf jika pelayanan yang saya berikan mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Tetapi itulah sesuatu yang terbaik yang sudah saya berikan. Dan pada saat ini, saat terakhir saya melayani Bapak dan Ibu dalam pembacaan firman yang tidak panjang, hanya dengan satu pesan yang harus kita pegang sama-sama, bahwa Allah Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kalau saat itu Tuhan sudah sudah bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, berarti saat ini juga Tuhan pasti bisa melepaskan kita dari berbagai pergumulan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus.